Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's me introduce myself. My name is Halimah Tusadia Salama. Uh, dari program studi Communication Science first semester, and I will present about in epistemology subject, and I will explain about Islam and the philosophies of science. Nah, saya akan membahas tulisan saya atau ringkasan saya dari buku Epistemologi Islam dan dalam subjudul Metode Ilmiah. Jadi dalam metode ilmiah ini yang dituliskan Muhammad Shahibul Mujtaba, metode ilmiah ini dikenal dengan istilah al-manhaj al-ilmi atau metode ilmiah ditentukan oleh sifat dasar, karakter, dan sesuai objeknya. Nah, intinya di metode ilmiah itu ini adalah dasar-dasar ilmu, kayak landasan cara ilmu itu didapatkan. Ada 4 cara. Yang pertama, metode tekstual kontekstual, metode observasi atau eksperimen, metode demonstratif, dan metode intuitif. Singkatnya, metode tekstual atau konseptual itu teks keagamaan seperti Al-Quran, Wahyu, Hadis, itu kan teks dakwah tapi dalam bentuk tulisan. Nah, jadi Muhammad Khalid Moslih menjelaskan bahwa metode tekstual dan konseptual merupakan pendekatan ilmiah yang berupaya menggabungkan antara kesetiaan terhadap teks wahyu dan kepekaan terhadap konteks sosial. Jadi metode konteks teks namanya juga tekstual dan kontekstual. Jadi teks pokoknya intinya ingat aja teks gitu ya guys. Nah, ini seperti Al-Quran, hadis, dan literatur klasik atau turos. Jadi secara literal dan normatif itu seperti Al-Quran, contohnya tadi hadis, juga kitab-kitab turos atau kitab-kitab yang ditulis oleh para tabi'in atau ulama-ulama kita yang sekarang menjadi literatur klasik. Nah, tujuannya apa? Kenapa dibuat? Kenapa ditulis? Nah, tujuannya adalah menjaga kemurnian makna wahyu agar tidak terdistorsi oleh tafsiran yang terlalu bebas. Jadi Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab tulis ini sangat dijaga ke tafsirannya agar tidak ditafsirkan melenceng gitu. Selanjutnya pendekatan kontekstual, kan tadi tekstual yang tertulis. Nah, kontekstual itu dari kesadaran bahwa teks wahyu itu haruslah diturunkan dalam ruang waktu dan waktu tertentu gitu. Sehingga pemahamannya harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masyarakat yang terus berkembang. Jadi agar Al-Quran, hadis, dan dan kitab-kitab tulis ini bisa sangat relevan juga dengan zamannya. Makanya Al-Quran itu tidak pernah kolot. Al-Quran itu selalu di zamannya dia tetap trendy istilahnya gitu, karena Al-Quran itu juga relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan modern. Zaman modern pun bisa, zaman para nabi pun bisa. Setelah itu metode tekstual fokusnya kepada teks dalam Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab tulis yang tadi. Nah, di sini ada contohnya seperti ayat riba yang dilarang. Riba itu dari dulu ada, nah sampai sekarang masih ada. Makanya itu Al-Quran, hadis, dan kitab tulis itu sangat relevan. Selanjutnya, metode observasi atau eksperimen. Nah, observasi atau eksperimen itu tajribi, eksperimen pasti harus dicoba dulu baru kita tahu hasilnya apa. Nah, dalam epistemologi Islam pun juga begitu. Tajribi atau eksperimen itu merupakan salah satu cara memperoleh pengetahuan yang bersumber dari pengalaman langsung dan pengamatan indrawi. Jadi semua indera kita itu merasakan dan bisa menilai. Tangan kita menilai, oh ini teksturnya kayak gini. Mata kita melihat, menilai, oh ternyata kayak gini loh bentuknya. Misalnya rasa, indera perasa kita menilai juga, oh rasanya loh seperti ini. Nah, itu metode observasi. Nah, selanjutnya metode ini itu menggunakan potensi akalnya serta panca indera yang tadi saya sebutkan untuk meneliti realitas yang ada di sekitarnya. Nah, metode tajribi ini menekankan pentingnya pengalaman empiris dasar pengetahuan yang valid. Pokoknya intinya itu observasi atau eksperimen. Metode ini dilakukan dengan panca indera kita dan akal kita. Nah, artinya setiap hukum alam yang ditemukan adalah manifestasi dari kehendak dan kebijaksanaan Allah. Kita memandang ini, kita bersyukur. Kita memandang ini, kita bersyukur. Namun, tapi ini sangat bertolak belakang dari paradigma sains barat yang cenderung memisahkan ilmu dari nilai. Nah, makanya disinilah peran epistemologi Islam yang dimana memandang bahwa seluruh hasil pengamatan tetap harus diletakkan dalam kerangka tauhid. Artinya setiap hukum alam dunia ini yang ditemukan oleh manifestasi dari kehendak dan kebijaksanaan Allah. Dengan demikian ilmu yang diperoleh melalui observasi tidak boleh membawa manusia pada kesombongan intelektual. Jadi makanya kita harus mengutamakan iman dan tauhid kita itu di atas ilmu-ilmu kita agar tidak melenceng. Agar kita juga bisa menumbuhkan kesadaran spiritual dan rasa syukur terhadap pencipta.
Contoh metode observasi adalah cahaya yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan. Beliau meneliti tentang cahaya dan penglihatan. Ia melakukan berbagai eksperimen mengenai pembiasan, pemantulan cahaya, dan mengamati fenomena secara langsung menggunakan alat yang dibuatnya sendiri. Nah, penelitian ini mencerminkan prinsip metode tajribi. Beliau mengobservasi pasti dengan panca indera beliau, cahaya, melakukan eksperimen-eksperimen yang menghasilkan teori-teori yang bisa sampai sekarang digunakan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum alam melalui observasi itu dan percobaan nyata itu benar adanya dan tetap menyadari bahwa semua hukum tersebut adalah bagian dari ciptaan Allah yang sudah diatur. Selanjutnya metode demonstratif. Nah, metode demonstratif ini dalam epistemologi Islam adalah cara memperoleh pengetahuan, penalaran logis dan argumentasi rasional terhadap objek-objek non-fisik abstrak seperti konsep nilai hukum dan prinsip-prinsip metafisis. Nah, jadi demonstratif itu apa sih? Nah, demonstratif ini metode yang kita menilai yang suatu yang abstrak. Kalau kita menilai suatu yang abstrak, pastinya kita itu harus mempunyai bukti yang kuat atau demonstrasi yang rasional. Nah, dalam tradisi ilmu Islam ini, metode ini digunakan untuk membuktikan kebenaran. Benar gak sih Allah itu ada? Kan itu abstrak. Benar gak sih malaikat ada di kanan kiri kita? Kan itu abstrak. Makanya, apa buktinya? Al-Quran mengatakan, Wahyu mengatakan, hadis-hadis, kitab-kitab terus pun semuanya ditulis di sana. Makanya, yang abstrak itu sebenarnya tidak bisa kita nilai dengan panca indera kita, tidak bisa dengan metode observasi atau metode tajribi tadi, tapi dengan metode demonstratif di mana bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Al-Quran dan Wahyu, Al-Quran, hadis dan kitab-kitab terus itu termasuk salah satu bukti yang kuat, bukti yang nyata juga. Nah, melalui dedukasi logis dan menarikkan kesimpulan-kesimpulan empiris, premis-premis yang benar dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Jadi pengetahuan yang dihasilkan bersifat demonstratif itu artinya memiliki kekuatan logika yang jelas, terstruktur dan sistematis, bukan sekedar opini atau dugaan yang lemah. Gak mungkin ada malaikat di sana gini itu cuman opini. Dari dulu Rasulullah sudah bilang ada malaikat. Islam juga kepercayaan rukun Islam itu ada 5, ada malaikat. Nah, di situ letak bukti yang kuat. Contoh penerapan metode Burhani ini dilakukan oleh Ibnu Sina atau Avicenna, yang beliau menggunakan argumentasi rasional untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui konsep wajib atau al-wujud. Oh, jadi Ibnu Sina ini membuktikan apakah benar ada Allah? Gimana sih? Apakah Tuhan itu ada? Nah, bagaimana sih Allah itu? Nah, jadi Ibnu Sina ini menerapkan metode Burhani atau demonstratif. Pastinya itu Tuhan itu abstrak. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, di mana letaknya, bagaimana suaranya, rasanya seperti apa, itu tidak bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Nah, makanya ia melakukan eksperimen dan observasi empiris. Tapi gak mungkin kalau ia tidak mungkin melakukan eksperimen atau observasi. Tidak bisa observasi dengan panca indera kita. Kita mencari Tuhan sampai manapun dengan panca indera kita tidak akan dapat gitu Tuhan itu seperti apa, melainkan menggunakan penalaran dedukatif yang berangkat dari realitas keberadaan makhluk. Jadi dari awal bumi itu ada, bagaimana dari sampai sekarang, bagaimana Allah menciptakan. Nah, jadi untuk sampai pada kesimpulan metafisis tentang keberadaan Tuhan, Ibnu Sina ini melakukan penelitian dari zaman terbentuknya bumi. Ada 2 tanggapan atau opini bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam, manusia pertama. Tapi ada yang bilang kita itu simulasi dari hewan, yaitu kera. Nah, disinilah titik letak metode Burhani yang dilakukan oleh manusia, tapi agak melenceng. Masa iya Allah sudah menciptakan Nabi Adam dengan bukti-bukti yang kuat dengan Al-Quran, hadis, tapi manusia yang tidak non-Islam gitu, mereka beranggapan bahwa kita itu adalah regenerasi, simulasi dari hewan kera atau ya semacam itu gitu. Nah, jadi di sini tadi contoh penerapan metode Burhani. Selanjutnya metode intuitif atau irfani. Nah, dalam epistemologi Islam, cara memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan objek-objek abstrak atau batiniah seperti rasa cinta, kecewa, benci, dan bahagia. Jadi, kalau demonstratif itu kayaknya yang lebih besar abstraknya. Kalau intuitif itu yang lebih perasa abstrak tapi batiniah. Abstraknya batiniah, kayak bisa kita rasakan gitu. Apa ya, berarti perasaan seperti rasa benci, cinta, kecewa gitu. Kan nanti udah mulai.
Katanya mau lagi Nana. Lihatnya berapa menit gimana sih? 12 menit. Nah, seperti berasa cinta, kecewa, benci, dan bahagia. Nah, maka dari itu berbeda dengan metode observasi empiris yang menggunakan panca indera. Metode ini bersifat langsung, pengetahuan diperoleh tanpa melalui proses rasional. Nah, kalau kita ingin melakukan pengamatan dengan metode intuitif, kita melakukan 3 ciri khas utama, yaitu pertama, menangkap objeknya, yaitu melalui pengalaman batin, rasa kita, panca indera kita, enggak panca indera berarti rasa batin, hati kita. Apakah kita kecewa menghadapi pengalaman tersebut, atau benci, atau cinta, atau malah bahagia. Nah, di sini letak penilaiannya. Setiap manusia itu pasti berbeda-beda karena ini metode intuitif hanya dirasakan oleh diri sendiri. Mungkin ada yang sama tapi contohnya kita belajar kuliah di kelas, ada yang bahagia, ada yang kecewa, ada yang benci, ada yang ngantuk, ada yang tidak suka dengan dosennya atau tidak seru pelajarannya atau dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini kita melalui pengalaman batin pasti orang akan berbeda-beda. Nah, selanjutnya ilmu huduri atau pengetahuan kehadiran. Kita hadir di tempat itu, kita ada di peristiwa yang akan kita observasi, yang akan kita teliti gitu. Pastinya kita harus ada di sana untuk kita merasakan. Kalau kita ingin nyebur ke dalam kolam itu, kalau kita ingin nyebur dalam kolam, misalnya dalam suatu kolam, kolamnya asin atau manis atau segar atau panas, pasti kita harus ada di sana dulu, kita harus nyemplung dulu. Nah, itu contohnya. Dan juga pengalaman eksistensial pastinya. Jadi itu tadi pengalamannya. Pengalaman kita harus ada atau hadir di situ dan juga rasa kita gimana gitu. Pertama berarti hadir, metode intuitif itu berarti pengalaman. Cara kita melakukan pengalaman, cara kita mendapatkan pengalaman itu kan kita harus hadir. Pasti kita harus hadir, baru kita merasakan. Oh, senangnya aku ikut ini. Oh, kecewa tahu, sedih tahu, gak seru tahu, bahagia tahu, seru ya teman-teman. Nah, itu pengalaman batin. Lanjut saja. Nah, metode intuitif itu singkatnya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, dengan begitu disimpulkan bahwa metode intuitif merupakan cara memahami realitas batin, spiritual melalui pengalaman langsung, kehadiran batin, dan pengalaman eksistensial. Jadi lewat merasakan dan menyaksikan. Hadir, menyaksikan, pertama pengalaman, hadir, dan merasakan. Itu intuitif. Nah, sudah selesai penjelasan rangkuman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Prolegomena of Islamic Syed Muhammad Tauqib Alatas. Prolegomena to the Metapiece of Islam Syed Muhammad Tauqib Alatas. Nah, karena tadi saya menjelaskan tentang metode-metode di buku karya Muhammad Sahibul Mujtaba, maka di sini saya akan menjelaskan tentang bab Islam and the Philosophy of Science di halaman 111 sampai 116. Di sini kita akan baca bareng-bareng guys, gimana cara baca dan juga memahami. Karena ini adalah bahasa Inggris, jadi saya minta maaf sebelumnya jika ada kesalahan atau kesalahpahaman, dan jika misalnya ada koreksi, silahkan menghubungi saya atau tulis di komentar. Islam and the Philosophy of Science. Nah, Islam atau filsafat ilmu pengetahuan. Nah, the meaning of religion berarti makna agama dalam Islam itu apa? As we have analyzed in the first chapter. Jadi sudah dijelaskan nih di buku buku Prolegomena ini sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bab pertama. Nah, nanti kalian bisa mencari teman saya yang you can find my friend who explain about the first chapter. Now I'm in third chapter. Nah, as we have analyzed in the first chapter, atau sebagaimana kita telah menganalisis pada bab pertama, jadi berarti di bab pertama itu dibahas tentang makna. Nah, di sini tentang filsafatnya. Is expressed by the term din. Jadi, diungkapkan dengan istilah din. Yang bisa disorot nih. The meaning of religion is, din. Din itu kan Islam ya guys, kalian tahu. Nah, itu dalam kata bahasa Arab. Which is not merely a concept, yang bukan sekadar sebuah konsep. Jadi agama itu bukan cuma sebuah konsep, but it's something which it translated into reality intimately and prevalently live in human experience. Nah, jadi which is not merely a concept, but tapi itu adalah sesuatu which is translated, yang bukan sekadar yang diterjemahkan ke dalam realitas dan dihayati and prevalently live, dan dihayati
secara mendalam sesuai pengalaman-pengalaman manusia. Dalam pengalaman manusia, kita itu menghayati, merealisasikan agama. Its ultimate source of meaning and derived from the Quranic. Sumber makna tertingginya itu berasal dari Quran. Source of meaning and derived from the Quranic. Revelation of the confidence al-mithaq. Revelation itu adalah wahyu atau dari wahyu yang berasal dari wahyu Al-Quran. Jadi sumber makna tertingginya itu berasal dari Al-Quran tentang perjanjian atau al-mithaq. Which man's pre-existent soul has sealed with God. Jadi yang telah diikrarkan oleh jiwa manusia, soul itu kan jiwa manusia, has sealed with God, sebelum keberadaan dia kepada Tuhan. Nah, jadi dulu dikatakan juga dalam surat Al-A'raf, kurang lebih ayat, saya lupa di situ, kita pernah berbicara dengan Tuhan. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Naam, qalu bala. Alastu birabbikum, qalu Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, ya, kami menyaksikan bahwa kamu Tuhan kami. Dan itu dari dalam surat Astagfirullahaladzim, saya lupa itu ayat berapa, 140, kalau nggak salah 140-an. Jadi di situ kita kan tadi di sini, which man ever existence soul has sealed with God. Jadi sebelum manusia itu ada di dalam rahim itu kita sudah ditentukan takdir kita, apa yang akan kita terjadi, jodoh kita, semuanya itu sudah ditentukan di sana. Nah, itu sudah ditentukan di sana. Nah, jadi Allah itu sudah mentahkik di dalam surat Al-A'raf itu kalau kita itu menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita. Tetapi lalu bagaimana dengan yang dalam Islam, dengan yang dia mengikuti keluarganya? Makanya semua baik di dunia itu terlahir suci. Nah, bagaimana dia mengikuti agamanya itu pasti dia ditentukan oleh lingkungan sekitar. Ada cerita di Amerika itu, dia seorang bayi dilahirkan tapi menyebut nama Muhammad, padahal dia dilahirkan di keluarga non-Islam. Lanjut ke materi. The very name of the religion, Islam, is in reality of the definition of religion submission to God. Nah, nama agama itu sendiri atau Islam itu pada hakikatnya in reality of definition of religion, pada hakikatnya adalah definisi dari agama. Jadi Islam itu ternyata bukan cuma konsep tapi definisi, din. Nah, itu apa definisinya? Submission to God, penyerahan diri kepada Allah. Bukan putus asa tapi berpasrah. Beda dikit putus asa. Kalau putus asa ya menyerah gitu. Tapi kalau kita ini pasrah, penyerahan diri kepada Tuhan. Menghambakan Allah, kayak penyerahan diri kepada kita semua, melakukan semua karena Allah, sholat, belajar, bekerja, semuanya itu kita lakukan hanya karena Allah. Makanya itu bukan pasrah ya guys, tapi penyerahan diri kepada Allah. Submission to God. Nah, already in the very idea of submission, nah dalam gagasan penyerahan diri ini sudah tercakup perasaan. Dalam gagasan penyerahan diri ini sudah tercakup perasaan, feeling, perasaan, belief, kepercayaan atau keyakinan, and action are implied, dan perbuatan kita. Jadi perasaan kita serahkan kepada Allah, keyakinan kita dan perbuatan kita gitu. Itu semuanya termasuk penyerahan diri. But the fundamental element in man's act of submission to God is his sense of indebtedness to God for his gift of existence. Ya sih, gitu bacanya, existence. Nah, tetapi unsur paling mendalam, fundamental, unsur paling mendasar, ya sih, fundamental itu mendasar. Tapi unsur paling mendasar dalam tindakan in man acts, dalam tindakan manusia, dalam tindakan penyerahan diri manusia itu adalah kepada Tuhan adalah kesadaran dan keberhutangan. Dari independence itu keberhutangan. Jadi kayak sudah diberi nafas, sudah diberi kesehatan, masa kita tidak memberikan apa-apa kepada Allah? Itu jadi istilahnya seperti hutang gitu. Jadi indebtedness to God, jadi kayak kita itu berhutang kepada Tuhan. To God for His gift of existence, atas anugerah eksistensinya, atas yang beliau existence. Jadi itu guys, jadi kita tuh kayak we are like indebtedness to God. Kita itu memberi. Allah sudah memberi kita segalanya, sudah memberi kita kesehatan, kepintaran, juga nafas dan lain sebagainya, nikmat-nikmat Allah. Maka kita berserah diri, kita yakin sama Allah, kita berprasangka baik sama Allah, kita berbuat baik karena Allah. Nah,
kesadaran, so that this sense of indebtedness. Nah, maka dari itu, kesadaran akan keberhutangan ini, which involves recognition and acknowledgement of God as the giver of existence. Nah, yang mencakup pengakuan dan pengesahan terhadap Tuhan sebagai pemberi eksistensi. Jadi kita mengaku dan kita mengesahkan Allah itu pemberi segala nikmat loh. Makanya kita harus memberikan yang terbaik untuk Allah. Is a prayer condition to the submission Islam. Nah, dan itu merupakan syarat awal bagi penyerahan diri yang sejati, yaitu Islam. Apa penyerahan diri yang pertama? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah 2 kalimat syahadat. Ultimate aim of religion is for man to return to the stage in which he was before he existed. Jadi ultimate submission. Nah, tujuan akhir agama Islam ini adalah is for man to return, agar manusia itu return, come back, kembali sama Allah, kembali kepada keadaan asalnya sebelum dia ada. Di mana dulu dia ada? Di alam selanjutnya. In which he was before he existed, sebelum dia ada. Jadi itu bakal kembali ke tempat di mana sebelum dia ada. Kita itu ada di bumi. Nah, kita bakal kembali ke alam yang tidak ada itu. Alam itu yang masih menjadi goib gitu. Pokoknya istilah semua alamnya beda-beda, tapi goib. Yang bisa kita lihat cuma dunia doang. Karena kita hidupnya di dunia, guys. Kalau misalnya nanti ada laptop lagi, ada teknologi lagi, ada atau yang lebih canggih di alam-alam sana, nanti mungkin ada buku-buku yang bisa kita baca. Selanjutnya, bisa memanda. And the involves the cues for his identity and transcendent destiny through right conduct. Nah, jadi dan hal ini involves the quiz. Nah, hal ini itu melibatkan pencarian jati diri, identity, jati diri seseorang itu, dan tujuan transcendent, destiny through right, melalui perilaku yang benar. This returning is what life is all about. Nah, kembalilah, inilah yang menjadi inti kehidupan. Returning, and it involves the pursuit of true knowledge. Nah, dan ini mencakup pencarian pengetahuan sejati. Al-Araf 172 guys yang tadi, maaf salah. 172 guys yang tadi yang Alasubirafikum al-Balasyaitan. Nah, so the understanding of God's signs and symbol in the page of the book of nature by means of the guiding light of His word and interpreted in the sacred person of His messenger, yaitu pemahaman, understanding of God's signs, tanda-tanda Tuhan, simbol-simbol yang Tuhan berikan, yang terdapat in the page of the book of nature, yang terdapat dalam kitab alam atau alam ini, bimbingan ini, dunia ini, yaitu kitab alam, dengan bimbingan cahaya, dengan by means of the guiding lights, dengan bimbingan yang Allah berikan melalui firman-Nya, of His word. Apa His word? Al-Quran. And interpreted in the sark, dan yang ditafsirkan dalam pribadi His messenger. It also involves the application of the Son Allah and interpreted in the spirit of His word. Nah, jadi kita itu memahami tanda-tanda Allah yang Allah berikan kepada kita, tanda-tanda kebesaran Allah itu in the page of the book of nature. Dengan apa? Dengan bukti alam ini, dengan kitab alam ini. Kitab alamnya apa? Di dunia ini, by means of the guiding lights, dengan dibimbing dengan cahaya firman-Nya. Apa itu firman-Nya? Yaitu Al-Quran. Dan yang ditafsirkan of His word and interpreted, dan ditafsirkan in the sacred person. Siapa sacred person? Pribadi suci. Siapa yang menjadi pribadi suci? Yang ditafsirkan oleh pribadi His messenger, yaitu pastinya Rasulullah dan Rasulnya. Jadi Allah menjelaskan, Allah membimbing kita memahami alam semesta ini di dalam Al-Qurannya, di dalam firman-Nya. Nah, ditafsirkan kembali dalam pribadi yang suci dengan para Rasul kita, agar kita tuh paham. Karena bahasa Al-Quran ini sangat mubalaghah, juga sangat indah gitu. Nah, kita itu manusia yang nauzubillah sedikit kurang paham, atau yang bisa ditafsirkan melalui Jadi Al-Quran ini Allah memberikan cahaya melalui firman-Nya. Nah, ditafsirkan lagi oleh pada pribadi yang suci atau Rasul-Rasulnya, yaitu dengan
Allah menyuruh sholat. Apa sih itu sholat? Bagaimana sih sholat? Caranya gimana sih? Kapan sih? Apa aja sih yang dilakukan waktu sholat? Nah, messenger atau para rasulnya manusia juga seperti kita, tapi beliau adalah pribadi yang suci. Pastinya mereka lebih dari kita. Mereka, masya Allah, his messenger, yaitu pribadi suci para rasulnya, yang mereka mempunyai pribadi suci, mereka diberi wahyu sama Allah, mereka menjadi kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, it also involves the application of the sound senses to the experience of reality. Nah, jadi ini juga melibatkan penerapan akal sehat of the sound sense to the experience of reality, dan pengalaman realitas, and the application of the sound reason to the apprehension of the truth. Nah, serta penerapan, and the application kan diaplikasikan, serta penerapan the sound reason itu kesadaran, penerapan akal yang sehat, to the apprehension of the truth, untuk memahami kebenaran itu sendiri. Nah, selanjutnya religion, udah berapa nih? 30 menit. Religion atau agama Islam and belief atau keimanan atau iman are not identical. Itu tidak identik, but they are mutually inseparable and indispensable. Nah, tapi keduanya itu saling tak terpisahkan dan sama-sama niscaya, dan sama-sama ada, dan sama-sama kita percaya gitu. Itu mereka agama dan agama dan iman itu saling bertautan. Belief in the senses we mean to have faith. Nah, keimanan di sini bukan sekedar iman, bukan cuma sekedar percaya, percaya di mulut tapi tidak percaya di akal, tapi tidak percaya di hati, sama aja bohong. Nah, not quite in the sense faith of is understood in English. Nah, dalam pengertian bahasa Inggris, faith atau percaya itu apa sih? Melainkan, but in the sense menjadi setia, amanah kepada Allah atau Tuhan yang percaya kepada manusia. Allah percaya kepada kita, percaya kepada Allah. In the sense faith in understood English, but in the sense that it involves the becoming true to the trust by which God has confidence in one. Nah, jadi iman ya, kemana tadi? Jadi iman iman dan agama itu tidak saling terpisahkan. Gitu. Nah, jadi iman itu di sini bukan hanya iman percaya saja, tapi iman itu setia kepada amanah Allah. Allah suruh kita sholat, kita setia, kita istiqomah. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Kita istiqomah gitu. Jadi sampai not by provision of belief with the tongue only, bukan cuma kita melakukan pengakuan dalam lisan, without the azan of the heart, tidak, tapi harusnya jadi apa ya tadi gimana? Bukan hanya melalui pengakuan lisan aja, tapi kita harus dari persetujuan hati, the azan of the heart, and the action of the body incorporated with it, dan perbuatan tubuh kita yang harus selaras dengannya. Kalau kita beriman ya kita sholat, kalau kita beriman ya kita melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan, bukannya kita melakukan yang dilanggar atau yang dilarang oleh Allah, lalu kita langgar, itu tubuh kita tidak beriman. Jadi beriman itu harus full, dari atas kepala sampai ujung kaki itu beriman, dan di dalamnya juga tadi habis itu sampai so without the azan of the heart and action of the body. Nah, and this is more than knowledge. Nah, jadi keimanan ini lebih dari sekedar pengetahuan. More than knowledge, which is prior of to faith. Ia mendahului iman dalam arti barat. So that it also verification by deeds in accordance with what is known to be true. Nah, jadi sehingga ini iman di sini itu kan iman dalam didahului dalam arti barat. Nah, sehingga juga merupakan kebenaran melalui perbuatan. Yang tadi, the body, the action of the body, with not believe with the tongue only, but by the assent of the heart and the action of the body. Jadi pengakuan terhadap kebenaran menurut perwujudannya dalam diri seseorang. Jadi yang tadi yang harus semuanya itu harus beriman gitu. It is recognition and acknowledgement of the truth necessitating its actualization in oneself. Jadi kebenaran itu dikenali sebagai kebenaran karena ia jelas dengan sendirinya. Ditangkap recognition of the truth, ditangkap oleh fakultas.
recognition of the truth is the case arrived at simple because it's clear and self-apprehended by intuitive faculty we call the heart. Jadi kebenaran itu dikenal sebagai kebenaran karena ia jelas dengan sendirinya. Karena kalau kebenaran itu tidak harus dijelaskan dengan bertele-tele, tapi orang yang melihat itu pasti sudah, oh iya saya mengerti itu benar. Nah, ditangkap oleh fakultas intuitif yang kita sebut hati. Nah, melalui petunjuk kuda that is by main guidance atau huda. Apa huda itu? Petunjuk. And not only by rational proposition and logical demonstration. Nah, bukan semata-mata melalui proposisi rasional atau pembuktian logis, tapi the truth is at once objective and subjective. Nah, kebenaran ini bersifat sekaligus objektif dan subjektif. And the objective and subjective like religion and belief, sebagaimana agama dan iman. Keduanya merupakan inseparable aspek, keduanya merupakan aspek of one reality yang tak terpisahkan dari satu realitas yang sama. True religion is then not something that can succumb to the confusion arising from the objective-subjective dichotomy of the Greek philosophical tradition. Agama yang sejati bukanlah yang tunduk saja pada kebingungan akibat dikotomi subjektif atau objektif. Jadi kita tuh tidak pokoknya harus tunduk sama ini, harus tunduk sama ini. Ya, nggak bisa manusia zaman sekarang. Kita sudah punya akal, dan makanya itulah bukti atau pembuktian logis. Setidaknya ada pembuktian logis sedikit yang bisa kita rasakan dan bisa kita terima gitu. Akhirnya kita bisa tunduk. Jadi bukan sesuatu yang tunduk pada kebingungan, tapi yang pembuktian logis dan proposisi rasional. Nor is it that personal, individual, privatized, and internalized. Nah, jadi dalam tradisi filsafat, in philosophical tradition itu filsafat Yunani, is that personal dan juga bukan agama yang bersifat pribadi. Jadi nggak ada namanya agama keluarga ini, agama itu bareng-bareng, nggak ada yang pribadi, nggak ada juga yang individual, nggak ada yang juga terprivatisasi. Jadi nggak boleh diprivat. Jadi semua harus transparan gitu. And internalisasi ada dan diinternalisasi semata. Jadi kesimpulan di halaman 101, 111 sampai 112 itu, Islam itu menurut Al-Atas kesadaran eksistensial yang melahirkan ilmu, iman, akhlak, dan tindakan, bukan sekedar kepercayaan privat. Jadi kepercayaan itu ya harus transparan, kita harus tahu apakah itu bisa menyakiti kita atau dengan agama lain. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya di halaman 113-114. Nah, kita artinya satu ya guys. Humanity that the religion of humanity, agama dalam pengertian religion in the sense we mean is not opposite to this sacralization of nature. It means the expulsion from our understanding of a magical or mythical conception of nature. Jadi agama dalam pengertian yang kita maksud, yang buku ini maksud adalah tidak bertentangan, is not opposite, tidak bertentangan dengan penghilangan kesakralan alam. Nah, desacralization of nature atau tidak menghilangkan kesakralan alam. It means the abolition from our understanding. Jika yang dimaksud adalah pembersih, jadi mereka yang maksud adalah pembersihan pemahaman. Jadi kayak ingin memahamkan kita dari konsep alam yang bersifat magis, mythical conception of nature, manifestation from our myth or magic. Jadi kayak bersifat magis dan mitologis gitu. As sebagai penyingkapan realitas-realitas ideal, reality in the divine consequence whose effect have become manifest in the realm of sense and sensible experience. Jadi yang alam itu tetap dipandang sebagai manifestasi yang sakral. Tanpa nature isn't love, it's a divine entity. Itu bukan tanpa mitos atau tanpa sihir. Jadi but a symbolic from which manifest the divine. Jadi jika kita memahaminya sebagai penyingkapan realitas-realitas ideal dalam kesadaran ilahi yang pengaruhnya tampak all nature industry and not in divine entity but a symbolic from which manifest the divine. Indeed, but the symbol Indeed, in the sense we have concave all nature and just a tree or stone.
bukan magic atau sihir. If we understand it to be evolvement of ideal realities in the divine. Ya, jadi kita itu memahaminya sebagai penyingkapan realitas in the divine. Consciousness atau dalam kesadaran ilahi, whose effect have become manifest, yang pengaruhnya tampak dalam ranah indera. In the realms of sense, and sensible experience, dan pengalaman-pengalaman empiris. Nature in itself is not a divine entity. Nah, alam itu sendiri bukan entitas ilahi, but a symbolic from which manifest the divine. Tetapi bentuk simbolik yang menampakkan kekuasaan Allah. Indeed, bahkan in the sense we have conveyed. Bahkan dalam pengertian yang telah kami jelaskan, all nature atau seluruh alam itu and not just a tree or stone, bukan hanya pohon atau batu. Proclaims the scared to those who see the reality behind the appearance. Menyatakan yang sakral kepada mereka yang mampu melihat. Those who see, yang mampu melihat the reality, realitas behind the appearance, di balik penampakan. Jadi kita tuh bisa memahami, oh, gunung itu sifatnya buat ini ya, oh ini tuh buat ini, gak cuman kita tahu doang, melihat doang, tapi kita tuh bisa melihat realitas di balik penampakan itu. Penampakannya apa? Ya yang kita lihat ini, yang tampak. Religion is only opposite the desacralization to the sacralization. Nah, agama itu hanya menentang penghilangan kesakralan. If it means the obliteration of all spiritual meaning. Nah, jika hal itu berarti penghapusan seluruh makna spiritual in our understanding of nature, dalam pemahaman kita tentang Islam, serta ini berjalan sih. Serta pembatasan cara mengetahuinya pada metode ilmiah yang sebagaimana and the service of our way of knowing to the scientific method of advocates by secular philosophies and science. Jadi kalau kita ingin meneliti kitab alam ini, kita harus mengetahui dulu cara memakai metodenya gimana, yaitu metode ilmiah yang saya jelaskan tadi di sini di jidok saya ini. Metode ilmiah yang dianjurkan oleh para filsafat dan sains sekuler. 4 tadi, metode konseptual, observatif atau eksperimen, demonstratif, dan juga metode intuitif. God is not a myth and image. Nah, Tuhan itu bukan mitos, a symbol, bukan juga gambaran, the keep changing with the times, yang berubah mengikut zaman. Itu Tuhan itu nggak seperti itu. He is reality itself. Dia itu realitas, itu dia adalah realitas itu sendiri. Jadi kebenaran itu ya Tuhan sendiri. Jadi nggak usah dijelaskan lagi. Belief has cognitive content. Keimanan yang memiliki kandungan kognitif. And one of the main points of the divergence between true religion and secular philosophy. Dan salah satu titik perbedaan and the main of divergence between true religion, di antara dua agama sejati, and secular philosophy dan filsafat serta science and science is the way, adalah terletak pada cara with the sources and the methods, cara sumber dan metode pengetahuan dipahami. Jadi misalnya ada dua agama. Nah, dua agama ini mempunyai perbedaan. Perbedaan itu sebenarnya tidak ada di agama tersebut, tapi terletak di mana? Di cara sumber dan metode pengetahuan orang yang memahami itu. Kita taruh ada dua orang tidak mempunyai agama. Suruh kita memerintahkan dua orang ini untuk menilai agama Islam itu seperti apa. Pasti dengan cara sumber mereka, pengalaman hidup mereka, metode mereka yang mereka lakukan untuk menganalisis agama Islam itu pasti berbeda. Nah, disitulah makanya terlahirlah agama-agama yang banyak, karena pasti banyak pemikir atau cara memahaminya itu. Metode modern philosophy has become the interpreter of science. Jadi, filsafat modern telah menjadi penafsir sains dan mengorganisasi interpreted of science, hasil-hasil ilmu alam, organize the result of natural and social, ilmu alam and sosial, ke dalam suatu pandangan, sense in the world view, dalam satu pandangan. Jadi makanya di sini ada namanya world view, dalam satu pandangan dunia.
The interpretation in turn determines the direction which science is to take in study of nature. Nah, penafsiran ini pada gilirannya menentukan, determines direction, menentukan arah yang diambil sains to take in study of nature, dalam mengkaji alam. It is the interpretation yang harus dikenai. Justru penafsirannya atas pernyataan-pernyataan of the statement itu and the general conclusion, dan dari kesimpulan umum of science and the direction dan arah sains yang dihasilkan dari penafsiran itu along the line suggested by the interpretation that must be subjected to critical evaluation. Jadi arah sains yang dihasilkan oleh penafsiran itu harus dikenai evaluasi kritis. As they pose for us today the most proven problems that have confronted us generally in the course. Jadi karena di sana terletak persoalan-persoalan paling mendasar, today the most profound. Jadi masalah-masalah mendasar atau persoalan-persoalan paling mendasar that have confronted us generally in the course. Jadi yang kita hadapi sepanjang sejarah gitu, sejarah keagamaan dan intelektual kita, in intellectual history. Kan history juga sejarah atau lingkungan zaman itu pasti menentukan intelektual kita. Our evaluation must entail a critical examination of the methods of modern science. Nah, our evaluation, evaluasi ini, evaluasi kita yang tadi itu, must entail, harus mencakup a critical examination, harus ada pemeriksaan kritis nih. Pemeriksaan kritis dari metode sains modern yang zaman sekarang. It's seperti konsep-konsepnya, presupposition atau asumsi-asumsinya, and symbol is empirical and rational aspect, dan simbol-simbol juga aspek empiris dan rasionalnya. And thus impinging upon values and ethic, juga implikasi terhadap nilai dan etika. It interpretation of origin, penafsirannya tentang usul-usul, asal-usul, is theory of knowledge. Teorinya tentang pengetahuan, it presupposition on the existence of an external world. Nah, jadi asumsi-asumsinya mengenai keberadaan dunia eksternal. Of the uniformity of nature, dan dari keseragaman alam, and of the rationality of natural process, dan juga rasionalitas proses alamiah, is the theory of the universe. Itu adalah teori tentang alam semesta. Universe is a classification of the science, dan itu adalah klasifikasi ilmu-ilmu. Is a limitation and interrelation with one another of the science, keterbatasan dan relasinya dengan ilmu-ilmu lain, and its social relation, serta relasinya dengan masyarakat. A gist of their basic assumption is that science is the sole authentic knowledge. Ini adalah asumsi-asumsi dasar bahwa asumsi-asumsi dasar pengetahuan yang autentik. That this knowledge, including the basic statement, and general conclusion of the science and the philosophy derived from it. Jadi ini merupakan pengetahuan yang autentik, bahwa pengetahuan ini hanya berkaitan dengan fenomena, bahwa pengetahuan termasuk pernyataan dasar, dan kesimpulan umum sains dan filsafat yang diturunkan dari yang tadi bersifat khas bagi suatu zaman. It's a particular age and may change in another age. Jadi bisa saja berubah sewaktu-waktu di zaman lain gitu. Nah, the scientific statement, bahwa pernyataan ilmiah must affirm only what it observed and confirmed by science, hanya boleh menegaskan apa yang diamati dan diverifikasi oleh scientific, oleh ilmuwan. That what should be accepted, bahwa yang dapat diterima are theories only that can be reduced, hanyalah teori-teori yang dapat kita diredukasi menjadi unsur-unsur sensasional elements, even though such theories might involve idea pertaining to the mind beyond the empirical spreads of experience. Jam 22 guys. Menjadi unsur bahwa universalitas tidak boleh dikaitkan dengan rumusan ilmiah. An object, mana tadi? Nah,
dan objeknya itu, objek tidak boleh digambarkan sebagai realitas di luar apa yang teramati, bahwa isi pengetahuan merupakan gabungan realisme, idealisme, dan pragmatisme, bahwa dan that the dan ketiganya itu menjadi fondasi filsafat sains, of the philosophy of science foundation. The cognition is subjective, arbitrary, and conventional. Yang menjadi fondasi filsafat sains bahwa kognisi bersifat subjektif, arbitrary, dan konvensional. And that in the relationship between the logical structure of knowledge and the empirical content of knowledge. Nah, bahwa dalam hubungan antara struktur tadi of the knowledge, antara struktur logis pengetahuan, and the empirical content, dan isi empirisnya itu, logikanya memiliki keutamaan. Bahwa teori terpisahkan dari sains, maka peran bahasa dan sistem logis dalam menggambarkan struktur dan proses alam menjadi utama. Serta bahwa kebenaran, the truth and falsehood, dan kesalahan are properties of belief. Jadi kebenaran dan kesalahan itu adalah sifat dari kepercayaan. Intinya. Jadi kalau kita ringkas tadi yang paragraf terakhir itu, Islam itu sebenarnya tidak menolak sains, tapi menolak ketika sains itu naik menjadi agama gitu. Sains kan diteliti seperti diteliti, tiba-tiba dia menemukan suatu. Nah, disitulah terbentuk agama misalnya. Nauzubillah. Nah, jadi sains itu sebenarnya, Islam itu tidak menolak sains, tapi ketika sains itu naik atau menjadi suatu agama atau menjadi suatu kepercayaan seperti tadi yang asal-usul manusia, disitulah sains yang tidak diperbolehkan. Jadi ada batas-batasannya gitu. 115 sampai 116. Sense of intellectual acceptance as true or accepting of any statement or proposition, ini masih yang tadi ya, dependent upon the relation of belief to fact. The fact are natural as far as truth and falsehood are considered, they just are. Jadi dalam arti penerimaan intelektual ini as the true or exciting terhadap kebenaran atau keberadaan suatu pernyataan atau proposisi apapun, dependent atau yang bergantung upon the relation, dengan relasi atau pada relasi of belief to fact, antara kepercayaan that fact to fact that fact, atau antara kepercayaan dan fakta, bahwa fakta itu bersifat sejauh menyangkut kebenaran dan kesalahan. Fakta itu sekedar hanya ada doang. Makanya fakta sama bukti itu sedikit berbeda. Contemporary science has evolved and developed out of philosophy that science is earlier periods affirmative coming into being of things out of each other. Nah, jadi sains kontemporer itu telah berkembang dari suatu filsafat yang sejak awal menegaskan bahwa keberadaan segala sesuatu muncul dari yang lain. Everything exists in the progression. Segala yang ada dipandang sebagai suatu progresi, development or evolution, perkembangan atau evaluasi atau evolusi of what lies and latently in internal matter. Jadi dari apa yang sebelumnya tersembunyi dari dalam materi yang kekal. The world di dunia ini the word seen, jadi dunia itu memandang dari perspektif dunia ini dipahami sebagai alam semesta yang mandiri. Jadi alam semesta itu dalam pandangan dunia itu alam yang mandiri dan abadi, internal universe, suatu sistem sebagai alam semesta yang mandiri, a self-subsistent atau abadi, system evolving, suatu sistem according to its own laws, yang mencakup dirinya sendiri dan berkembang. Jadi mereka itu punya hukum sendiri, alam itu juga mempunyai sistem yang mereka cukup untuk diri mereka sendiri. Maka dari itu mereka dipahami sebagai alam semesta yang mandiri dan abadi. The denial of the reality and sanctity of God is already implied in this philosophy. Jadi penyangkalan terhadap realitas ini dan kebenaran Tuhan sudah tersirat dalam filsafat ini. Its methods are self-life philosophic rationalism. Nah, metode-metode ini terutama berupa rasionalisme filosofis, which tends to depend on the reason alone without the aid of sense, perspective, or experience.
Jadi yang cenderung bergantung pada akal semata tanpa bantuan persepsi atau indrawi atau pengalaman. Rasionalisme sekuler, secular rationalism, which while accepting, yang meskipun menerima akal, lebih mengandalkan pengalaman indrawi serta menolak otoritas dan intuisi, dan menolak wahyu dan agama sebagai sumber pengetahuan sejati, serta empirisme filosofis atau empirisme logis yang mendasarkan seluruh pengetahuan pada fakta-fakta yang dapat diamati, konstruksi logis, dan analisis linguistik. A few moments later. Pada pembatasan realitas, hanya pada dunia alam. Jadi hanya dunia alam saja. Such restriction follows from the reduction of the operational powers and capacity of the cognitive faculties and senses to the express of physical reality. Nah, such restriction follows, yang dianggap itu pembatasan semacam ini merupakan konsekuensi. Jadi consequential and reduction daya operasional dan kapasitas fakultas kognitif serta indera ke dalam lingkup. Jadi, the vision of reality as in according to the perspective of both form of rationalism and empirism is based upon restriction of reality out to the natural world, which is considered as the only level of reality. Nah, jadi di sini itu pandangan kita itu tentang realitas itu bagaimana? Sebagaimana dipahami oleh kedua bentuk rasionalisme tadi, and empirism dan empirisme tersebut didasarkan pada pembatas of reality to the natural, pada pembatasan realitas yang hanya pada dunia alam, such natural world which is considered as the only level of reality, yang dimana itu dianggap sebagai satu-satunya tingkat realitas. Nah, such restriction follows from the reduction of the operational powers and capacities of the cognitive faculties and senses to the sphere of physical reality. Nah, jadi pembatasan semacam ini itu merupakan konsekuensi power capacity, jadi konsekuensi dari reduksi daya operasional dan kapasitas cognitive faculty or kapasitas fakultas kognitif dianggap sah and sense sejauh berkaitan dengan tatanan alamiah, the natural order of event and their relationship. Dan ini pengetahuan peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungannya. And the purpose of inquiry, dan tujuan penyelidikan ini is to describe, untuk mendeskripsikan, and to systematize what happened in nature, dan serta mensistematisasi apa yang terjadi di nature atau di alam, by which is mean the totalize its totality of object and event in space and time, yang dipahami sebagai keseluruhan objek dan peristiwa dalam kurun ruang dan waktu. Nah, in the work of the nature is described in plain naturalistic and rational terms devices of spiritual significance or of symbolic interpretation, reducing its origin and reality solely to many natural forces. Nah, dunia alam itu dijelaskan dalam istilah-istilah naturalistik dan rasionalistik yang polos, dilepaskan dari makna spiritual atau penafsiran simbolik or of symbolic interpretation dan rasional dengan mereduksi its origin, asal usul, and reality solely, dan realitasnya semata-mata menjadi natural force, menjadi kekuatan-kekuatan ilmiah. Nah, rationalism both the philosophies and the secular kind, and the empirism, rasionalisme both of the philosophic baik dalam bentuk filosofis and the secular maupun sekuler, and empirism tend to deny authority and intuition. Nah, cenderung menolak otoritas dan intuisi as legitimate source and methods of knowledge. Nah, jadi cenderung menolak otoritas dan intuisi sebagai sumber pengetahuan yang sah. Not that they deny the existence of authority and intuition. Jadi mereka itu bukan berarti mereka sepenuhnya menafikan keberadaan otoritas dan intuisi, but that they
reduce authority and intuition to reason and experience. Tetapi mereka itu mereduksi otoritas dan intuisi tersebut menjadi akal dan pengalaman. It is true, itu memang benar that the original instance, bahwa pada tingkat awal, in the case, baik dalam khusus otoritas, in the case of both authority and intuition maupun intuisi, there is always someone who experience and who reason. Jadi itu pasti selalu ada orang yang mengalami experience tersebut, pengalaman tersebut, and who reason, dan yang bernalar. But it doesn't follow that because of this, namun dari hal ini tidak serta-merta authority and intuition, tidak bisa disimpulkan bahwa otoritas dan intuisi itu hasil reduksi, should be reduced to reason and experience. Jadi otoritas itu memang dari hasil sini itu tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa otoritas dan intuisi ini harus direduksi menjadi akal dan pengalaman. It is estimated that there are level of reason and some of a reason and experience at the level of normal. Jika diakui, it is admitted, jika diakui bahwa terdapat tingkat-tingkat akal, terdapat tingkat-tingkatan akal dan pengalaman pada tingkat kesadaran tadi ya bang, reason pada tingkat manusia yang normal, the higher levels of human experience, yang batas-batasnya itu dapat dikenali. So the experience and consciousness beyond the limits are normal. Reason and experience, which is our level of intellectual and spiritual cognition, and transcendental experience whose limits are known only to God. Jadi intinya, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa gak ada ketingkatan kesadaran dan pengalaman yang lebih tinggi di luar batas-batas akal dan pengalaman manusia. Nah, di mana terdapat tingkat-tingkat kognisi, intelektual dan spiritual, serta pengalaman transcendental, yang batas-batas hanya diketahui oleh Tuhan. As to intuition, most rationalists, secularists, and empirist thinkers and psychologists have reduced it to sensory observation and logical inference that have long been buried up by the mind, whose meaning becomes suddenly apprehended, or latent sensory and emotional build up which are released all of a sudden in a burst of apprehension. Jadi, mengenal intuisi di sini sebagai sebagian besar pemikir rasionalis, sekularis, empiris, dan serta para psikolog itu mereka berpikir bahwa mereka itu telah mereduksinya menjadi pengalaman indrawi dan inferensi logis yang telah lama diproses oleh pikiran. Makanya maknanya itu tiba-tiba dapat dipahami bahwa menjadi akumulasi laten dari pengalaman indrawi dan emosional yang kemudian dilepaskan secara tiba-tiba dalam suatu kilatan pemahaman. But this conjecture on their part. Namun, hal ini hanyalah dugaan di pihak mereka. For there is no proof that the sudden flash of apprehension comes from the sense experience. Moreover, the denial of intuitive faculties such as the heart. Jadi, terlebih lagi penolakan mereka terhadap suatu fakultas intuitif seperti hati. Implied in their contention regarding intuition is also conjectural. Jadi yang tersirat dalam penolakan mereka itu, implied mereka itu terhadap intuisi ini juga bersifat spekulatif. Since it's man that perceives and conceives the world of object and events external to him, karena manusialah perceives yang mempersepsi dan memahami dunia objek dan peristiwa yang berada di external to him, yang berada di luar dirinya. The study of nature includes man himself, maka kajian tentang alam mencakup pula kajian tentang manusia itu sendiri. But the study of man, kajian tentang manusia, of mind, tentang pikiran, and of the self, dan tentang diri sendiri, is also restricted to the methods of neurosciences such as psychology, biology, and anthropology. Jadi, juga dibatasi, jadi kajian-kajian tentang manusia, pikiran, diri, itu juga dibatasi oleh metode-metode ilmiah, yang seperti psikologi, biologi, dan antropologi, which regard man, yang memandang manusia itu only as a further development, yang memandang manusia itu hanya sebagai kelanjutan of the animal species, dari spesies hewan. Dengan aja kita dikira mereka itu, manusia itu adalah manusia itu hanya sebagai kelanjutan dari spesies hewan. Berarti sama aja dong, mereka itu menyamakan kita dengan hewan, tapi setidaknya kita lebih maju dari hewan. But actually no, and which are no one other than methodological extension of the restriction of reason and
reason and experience to the level of physical reality. Dan yang tidak lain hanyalah perluasan metodological extension dari pembatasan akal dan pengalaman pada tingkat realistik fisik. Moreover, lebih jauh lagi in order to verify hypothesis. Jadi untuk memverifikasi hipotesis and the theory science dan dari teori sains, according to them, ilmu pengetahuan menurut mereka itu requires correspondence, menuntut kesesuaian dengan fakta, with observable fact yang diamati dengan fakta. And yet since hypothesis and theories, dan padahal hipotesa dan teori tersebut sendiri. Sekian dari saya, dari halaman 111 sampai 116 bisa dilanjutkan dengan teman saya yang metode selanjutnya. Terima kasih. Jadi intinya guys, di dalam buku ini teks itu ngebahas bahwa kritik Syekh Muhammad Naqib Al-Atas terhadap filsafat ilmu modern khususnya rasionalisme dan empirisme. Jadi Al-Atas itu bilang bahwa ilmu pengetahuan modern itu berkembang dari filsafat yang memandang bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, saling menyebabkan dan terus berkembang atau ada evolusi namanya. Nah, dunia itu dipahami sebagai alam semesta yang berdiri sendiri, berjalan dengan hukumnya sendiri tanpa perlu Tuhan. Dalam acara pandangan ini, Tuhan itu dianggap tidak perlu dalam menjelaskan realitas. Pengetahuannya hanya diakui sah kalau bisa dijangkau akal atau rasional, bisa dibuktikan lewat pengalaman indrawi atau empiris. Wahyu, agama, otoritas, dan intuisi itu ditolak sebagai sumber ilmu. Akibatnya realitas dipersempit hanya pada dunia fisik aja atau natural aja. Nah, hal-hal spiritual ini, makna simbolik ini, dan dimensi transenden dianggapnya tidak ilmiah, karena intuisi para pemikir modern menganggapnya cuma yalah hasil pengamatan indera doang, atau luapan emosi dan pikiran bawah sadar, bukan kenal batinnya berdiri sendiri. Toh kalau mereka hanya berpikir seperti ini, berarti semua manusia itu berpikir dunia itu beda-beda. Alam itu ya sepemikiran kita aja seenaknya. Oh, pohon tuh kayak gini loh, pohon tuh. Tapi ada manusia yang lain bahwa enggak, pohon tuh kayak gini, pohon tuh kayak gini. Nah, makanya itu menurut Al-Atas ada tingkatan akal dan kesadaran manusia. Ada pengalaman intelektual juga, spiritual juga di atas akal pengalaman biasa. Dan batas tertingginya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal manusia, ilmu modern itu mempelajari manusia seperti objek alam, melalui psikologi, biologi, dan antropologi, yang melihat manusia cuma sebagai kelanjutan dari hewan. Ini bukan manusia direduksi jadi makhluk fisik biologis ya, tapi bukan makhluk bermakna dan spiritual. Intinya gini, masalah utama itu ilmu modern menurut Al-Atas. Ilmu modern itu ngehack realitas, cuma ngakuin yang kelihatan, terukur dan rasional. Itu cuma yang pemikiran rasional, yang nggak bisa diuji. Pokoknya menurut mereka itu yang nggak bisa diuji di lab, itu dianggap nggak ada. Padahal akibatnya apa? Tuhan disingkirkan, agama itu dianggap urusan pribadi, bukan sumber kebenaran. Makna hidup jadi kosong, nggak ada tujuan hidup kalau misalnya nggak ada agama. Manusia cuma dilihat sebagai mesin biologis dan otak. Nah, inilah yang Al-Atas tuliskan di bukunya itu, yang Al-Atas anggap itu bahwa krisis ilmu. Jadi di buku yang saya baca tadi, bahwa ilmu modern itu bilang intuisi itu cuma feeling atau kilatan pikir. Tetapi Al-Atas membantah bahwa intuisi itu fakultas batin, tapi yang sah, dan dalam Islam itu disebut namanya hati. Makanya di situ ada yang namanya hati. Pesan besarnya, ilmu itu nggak sama sekali netral, tapi ilmu itu kadang seperti gelombang. Cara memandang realitas itu bakal nentuin kita apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap penting, dan siapa kita sebagai manusia. Kalau ilmu dipisahkan dari Tuhan, maka ilmu kehilangan arah. Tapi kalau ilmu disatukan dengan tauhid, ilmu jadi bermakna. Jadi kesimpulannya, manusia Muhammad Naqib Al-Atas, epistemologi modern yang bertumbuh pada rasionalisme dan empirisme telah mereduksi realitas hanya pada aspek fisik dan empiris sekaligus menyingkirkan wahyu, intuisi dan dimensi spiritual sebagai sumber pengetahuan yang sah. Hal ini berimplikasi pada pemahaman manusia yang terfragmentasi dan kehilangan makna transendental. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka tanyakan guys di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.